the start. Bada bada la la la. Kelulusan merupakan salah satu momen penting dan juga berkesan bagi mahasiswa. Akan tetapi, tidak hanya pada saat kelulusan atau wisuda saja, momen-momen penting lainnya seperti skripsi, yudisium, atau juga pencapaian akademik lainnya seringkali dirayakan sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas perjuangan yang telah dilalui. Berbagai atribut seperti selempang wisuda dan juga flower board seringkali menjadi bagian dalam perayaan tersebut. Akan tetapi, di balik produk-produk yang ikut memeriahkan momen spesial itu, terdapat juga para pelaku usaha yang bekerja keras untuk menciptakan dan juga mengembangkannya. Nah, di video kali ini, aku mau berbincang-bincang santai sama salah satu pelaku usaha selempang wisuda dan juga flower board untuk mengetahui gimana sih perjalanan dari usaha yang beliau jalankan, tantangan yang beliau hadapi saat menjalankan usaha, dan juga pengalaman menarik apa yang beliau dapatkan. Penasaran sama ceritanya? Yuk ikutin terus! Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Jadi di sini aku udah bersama salah satu pelaku usaha selempang wisuda dan juga flower board. Halo Ibu. Iya, halo. Boleh perkenalan dulu? Iya, perkenalkan nama saya Aprilia Mutia Rahman. Latar pendidikan baru selesai S2 Magister Pendidikan Agama Islam Agustus 2025 kemarin. Sehari-hari aktivitasnya IRT, ibu rumah tangga, dan kalau ada selingan waktu yang mengerjakan desain selempang dan flower board. Nah tadi kan udah perkenalan ya dari Ibu sendiri. Izinkan juga aku perkenalan ya. Kenalin, aku Nenda Rahayu, mahasiswi dari program studi bimbingan konseling Islam semester 6 di UIN Bandung. Nah jadi kali ini kita mau bincang-bincang nih Bu terkait salah satu usaha gitu yang menarik perhatian aku gitu, yaitu selempang wisuda dan juga flower board. Nah mungkin kedepannya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya Ibu. Iya, mangga. Nah kalau boleh tahu kira-kira kapan gitu Ibu mulai usaha selempang wisuda dan juga flower board ini? Mulainya itu karena kan waktu 2 Juli Agustus 2025 kebetulan saya sedang munakoshah tesis. Nah dari peristiwa itu jadi membuat tertarik gitu untuk membuat selempang dan flower board sendiri, meskipun awal-awal selempangnya itu custom ke temen gitu, ada yang menawarkan. Nah karena ada teman-teman seangkatan yang menanyakan, terus jadi ordernya ke Teteh. Nah dari situ muncullah kenapa tidak bikin sendiri gitu, dari desain sama beli papan akriliknya sendiri, bunganya sendiri, biar langsung mengeksekusi. Karena kalau misalnya kita pesan reseller ke orang, lama gitu prosesnya, belum mengirimnya. Kalau misalnya kita yang sendiri langsung eksekusi desain terus buat papan atas namanya, jadi prosesnya itu enak gitu, langsung. Berarti awalnya tuh dari reseller dulu ya? Nah gitu, betul, jadi reseller dulu. Terus tertarik buat mengembangkan usaha sendiri? Iya. Oke. Nah kira-kira apa sih yang membuat Ibu tertarik gitu memilih usaha di bidang selempang wisuda sama flower board? Jadi yang tertarik itu karena memang pengerjaannya tidak seperti pekerjaan yang lain yang harus full 24 jam. Jadi ketika saya misalnya bersama, kan kebetulan punya toddler ya yang masih kecil, jadi bisa sambil mengerjakannya gitu. Terus pekerjaannya ada seninya gitu, jadi seneng ngerangkai bunga, jadi memberikan motivasi dan semangat juga ngelihat yang warna-warna kuning, pink, biru, jadi memberikan warna gitu. Terus seneng juga ketika nanti pas dipakai tuh perjuangan 4 tahun gitu itu ya, bisa bikin selempang itu harus kuliah 4 tahun, bimbingan skripsi, tesis, yang prosesnya sedemikian rupa, dosennya sudah dihubungi. Jadi ketika udah dipakai tuh ada kebanggaan, bisa menemani adik-adik tingkat merayakan kelulusannya gitu di tengah-tengah perjuangan yang luar biasa gitu. Pasti filosofinya dalam banget ya. Gitu. Nah kalau boleh tahu pada saat mulai usaha apa aja sih yang dipersiapin gitu? Yang pertama itu sih sebenarnya
apa sih, ada niatan ya, niatan kecil meskipun kayaknya nanti waktu itu juga pertama-tama yang ordernya cuma 1, 2 gitu. Terus yang inget yang waktu pertama kali itu di hitanan saudara di Hasbi sama waktu itu perdedahani akikah. Jadi kalau ada acara saudara, kalau misalkan mungkin waktunya dibuat gitu. Nah intinya masih awalnya niat dulu ya, terusan dibarengi dengan kemauan yang kuat gitu. Meskipun misalkan yang ordernya cuma 1, 2, ternyata pas lagi misalnya bulan-bulannya sidang jadi banyak gitu. Nah jadi karena kita posting setiap hari misalnya promo, jadi orang-orang pada tahu gitu. Berarti dari awalnya tuh orang-orang terdekat dulu Nah gitu, jadi dulu, baru habis itu nyebar ke yang lain. lain. Karena tadi kan aku dengar di posting juga ya, berarti ada media sosial gitu buat mempromosikan. Oh iya. Kemudian gimana? Aku pengen tahu deh Bu, gimana sih proses pembuatan dari selempang wisuda sama flower board ini gitu, dari awal sampai akhirnya jadi. Oh gitu. Kalau pembuatannya yang pertama kan misalkan customer itu custom ya. Misalnya selempangnya mau yang formal atau misalnya yang motif, atau misalkan motifnya mau batik atau bolak-balik, kan sekarang lagi tren ya. Misalkan bahannya mau bludur atau satin. Nanti yang pertama mereka milih dulu ada katalognya. Jadi misalkan mau katalog A yang formal biasa, misalkan harganya yang formal itu 95.000, kalau yang motif banyak motifnya dan warnanya 150, kalau bolak-balik 185, dengan bahan premium dan benangnya pakai metalik jadi timbul. Bordingnya pakai manual. Terus setelah fiksasi langsung dibuatkan desain. Buatkan desain, misalkan teh ini udah ya, kalau fix kabari langsung, misalnya kata customernya fix Bu, langsung diproses jahit. Kalau misalnya tidak banyak orderan bisa sehari jadi misalkan kalau hari ini pesen besok bisa diambil. Jadi ekspres gitu. Abis itu diserahkan, kadang customernya ambil ke rumah, kosan, atau sama saya digosen, ongkir ditanggung customer. Berarti selempangnya tuh emang bisa custom gitu ya. Kalau flower juga sama, flower board juga sama. Ketika misalkan mau ada katalognya, mau pink series, nanti saya kasih format pemesanan, nama, gelar, ucapan, from, with love dari siapa misalnya, nanti kirim, langsung saya cetak, nanti di desainnya dilihatkan, terus ketika sudah dikasih nanti langsung transfer misalnya, nanti dikirim, sistemnya sewa. Kalau flower board itu sewa sih? Sewa 85.000 per hari. Iya, dihitungnya pokoknya sehari. Biasanya sih enggak 24 jam, cuman dari pagi saya antarnya antara jam 9 sampai jam 10, sampai paling kemarin tuh setengah 6 lah sampai beres yudisium. Jadi kan biasanya pemakaian selempang dan flower board itu ketika sudah yudisium kan sidang, diumumkan oleh penguji atau kaprodi, misalkan lulus dengan IPK, baru kita bisa pakai selempang. Jadi jaraknya emang harus nunggu, misalkan kalau misalnya mau ngambil lagi papannya harus nunggu dulu selesai. Misalnya teh gimana ya, mohon fotokan tempat terakhirnya misalnya. Jadi harus nunggu dulu udah beres. Menarik juga ya ternyata usahanya. Nah, kemudian apa gitu yang menjadi daya tarik atau juga ciri khas dari usaha produk selempang wisuda sama flower board? Oh iya, yang pertama itu dari kainnya ya teh. Kainnya tuh beda, kita tuh pakai bludrunya yang premium tebal, terus belakang selempangnya pakai puring lagi. Kalau misalnya di online, kenapa harganya lebih murah? Karena si kainnya itu bukan bludru, terus benangnya itu bukan benang metalik. Kalau kita tuh gold gitu, gak dibawa selempang. Terus kalau yang lain itu benangnya biasa, sama nggak dipuring. Kalau kita tuh double puring gitu. Jadi agak tebal gitu. Nah kalau flower boardnya paling kita tuh kalau misalnya ada penambahan nama nggak bayar. Kalau di yang lain itu bayar. Misalnya satu papan tuh mau 2 nama, misalkan Amanda, Esos, Aprilia Mutia Rahman, SPD, itu tuh kalau di yang lainnya bayar lagi kalau ada penambahan. Kalau di kita enggak. Terus bisa dadakan, misalkan mau pesan jam 9, mau dipakainya pada duhur kita bisa gitu. Yang penting ada waktu buat ngedesain namanya. Terus nama sama tulisannya kalau di kita tuh nggak kecil-kecil,
Jadi mengutamakan namanya, misalkan congratulations Amanda Esos, Amandanya besar kan, kalau yang lain suka kecil-kecil. Si ucapannya juga dari misalkan dari with love dari family misalnya, ucapannya kecil. Nah kalau kita usahakan biar bisa kebaca gitu. Paling. Terus aku mau tahu dong Bu, kira-kira kapan sih biasanya pesanan tuh bisa mengalami peningkatan yang cukup signifikan betul. gitu, dalam ada momen tertentu apa gitu? Iya, momennya itu ketika biasanya bulan-bulan genap ya, bulan-bulan sidang. Iya, Yang kayak bulan ini sidang, nih, iya. bulan Sekarang. Mei, Juni, Juli. Nah, kayak gitu. Jadi bulan-bulan sidang yang terus wisuda, nah pas wisuda dan bulan-bulan genap itu yang di kalender akademik. Kan beberapa fakultas kayak Sarkum, terus kayaknya Dakom juga udah ditentuin kan ya, suka di grup di IG fakultasnya suka di misalkan pendaftaran komprehensif. Nah kayak gitu. Jadi ketika naiknya itu ketika bulan-bulan sidang, bulan genap biasanya. Tapi kalau di fakultas tarbiyah itu tergantung yang beberapa fakultas tidak mengikuti kalender. Jadi misalkan kalau ada 3 orang yang sidang ya sidang, jadi nggak bisa ditentuin. Tapi kalau misalnya di kampus 1 itu kebanyakan bulan-bulan sidang di kalender akademik, biasanya bulan genap kayak sekarang. Bulan sekarang gitu ya. Nah, terus aku mau tahu kira-kira ada hal menyenangkan apa gitu dari Ibu selama menjalankan usaha Selempang Wisuda sama Flower Board? Yang menyenangkannya pasti kalau lagi banyak ya. Kadang kalau lagi banyak tapi kadang suka kewalahan gitu. Alah kayak ngedadak, banyak yang ngedadak gitu teh saya mau pesan selempang, bisa enggak besok, soalnya saya nanti teman-teman saya dipoto pada pakai selempang, saya sendiri enggak, katanya teh. Mana kalau misalkan anak pasca ya yang pesannya kan udah bapak-bapak, udah ibu-ibu, jadi kadang susah kok buat komunikasinya. Beliau kan nelponin terus kalau apa-apa teh, itu desain saya udah belum, udah jadi belum, jadi kayak paling kayak gitu sih untuk ininya. Apa sih sebagian dari struggle-nya. Kalau yang menyenangkannya kalau udah dipakai gitu kayak ngerasa ya Allah ikut bangga gitu, ikut bangga ya. Terus kalau bagus gitu ya, misalnya selebrasinya tuh jadi kayak sama orang tuanya, terus dipoto itu kan buat dapat misalnya bukan dapat buat bisa bikin teh harus 4 tahun dulu itu ini gitu, perjuangannya panjang. Terus ketika ngelihat fotonya bagus-bagus, terus kayak kalau ada yang ngirim ucapan misalnya dari suaminya, terus dari ibunya suka sedih, misalnya akan hadir pelangi selepas hujan, semoga menjadi tabungan kelak di akhirat, misalkan investasi terbaik adalah investasi pendidikan misalnya. Jadi kadang-kadang kata-katanya tuh nyentuh banget gitu. Misalkan mama bangga dengan Muna, sukses selalu meskipun banyak rintangan. Jadi kadang ada orang tua yang pesennya, ada kakaknya, adiknya, atau suaminya. Kemarin juga banyak yang S1 udah pada nikah tuh suaminya yang pesen gitu. Bahkan di selempang itu namanya suami dan istrinya. Jadi kan kalau orang lain tuh misalkan Amanda Esos, ini mah dianya sama suaminya. Patiroh Lope Khairul Mijan, tanggal pernikahan Bachelor of Law. Iya, jadi so sweet ya. Jadi ikut senang gitu ngeliatnya. katanya juga. baru nikah. Jadi selempangnya suaminya semua. Kayak gitu teh. Ya, aku juga pengen tahu, kan tadi katanya ada orderan yang membludak, itu juga jadi salah satu struggle ya. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri dibatasin atau di apa yang semacam ditentuin nggak, misal buat hari ini tuh berapa pesanan yang masuk, misal kayak hari ini tuh ditentuin cuma 20 pesanan atau itu random aja? Kayaknya sih random teh, soalnya kan papalannya juga masih sedikit ya, masih baru ada 10. Jadi paling kayak sehari itu 8 atau 7 yang paling banyak. Tapi kadang kayak misalkan di Saintek itu jarang yang sidangnya, biasanya cuma 1 pernah. Jadi nganter kayak kalau bahasa Sunda mengadon gitu ya. Kayak ngehaja gitu. Ke kampus cuma nganter 1 papan, pernah ke kampus 2 juga sama. Soalnya kayak jurusan Saintek beberapa fakultas tuh tidak seramai fakultas lain. Jadi dikelola sama jurusan, misalkan 3 orang ya 3 orang, ada 1 orang ya bahkan 1 orang sidangnya gitu. Jadi yang pesannya cuma 1 gitu. Kayak jurusan-jurusan yang susah tuh, yang saintek berbau hitungan, biasanya pesannya cuma 1, yang sidang juga 1 gitu. Nah, terus lanjut ke bagian suka duka di menjalankan usaha ini gitu. Nah,
kira-kira gimana sih cara ibu membagi waktu antara mengelola usaha dan juga aktivitas lainnya gitu? Oh, kan karena tadi ya maksudnya ini mah kayak sampingan teh, jadi kayak bukan utama gitu ya. Kadang juga kan orderannya cuma satu, soalnya kan bukan kebutuhan primer kayak misalnya makanan, misalkan buka usaha GoFood atau yang lainnya. Ini kan harus PO dulu lah istilahnya, PO 4 tahun baru bisa bikin selempang gitu. Jadi pokoknya dijalani aja sebisanya. Misalkan kalau lagi dede tidur ngedesain gitu, terus kan dibantu sama suami, disupport. Jadi dari apa sih, pembelian papan juga awal modalnya sama suami, terus kan mesti support kalau misalnya suaminya ngajarnya siang atau lagi libur malah dianterin sama suami. Terus kalau misalnya ada kegiatan suka dedeknya dititip ke ibu, terus saya ke sana nganter atau ngambil gitu. Jadi intinya sih ada komunikasi ya, komunikasi. Terus kan nggak setiap hari ya sidangnya, jadi apa sih, sampingan aja ini begitu, jadi bukan kegiatan pokok. Terus kalau dari ibu sendiri kira-kira ada gak sih kepikiran gitu buat buka usaha di bidang lain selain dari usaha selempang wisuda sama flower board ini? Oh enggak sih kayaknya untuk saat ini ya teh. Cuman kayaknya ada niatan kalau misalnya apa sih, beli sendiri misalnya si mesinnya misalnya, jadi nggak pakai jasa orang lain gitu. Tapi pas dilihat itu mesinnya itu pada berisiko juga gitu kan. Mesin bordir itu lumayan mahal ya teh. Terus kan tidak hanya membordir, harus menjahit, ada yang potong kain, ada yang ini apa sih, nge-packing. Jadi kayaknya sih mau mikir 2 kali kalau mau lebih ini. Jadi yang sekarang bisa aja kepegang sambil jadi IRT juga kan. Kadang juga kan anaknya masuk PG di PAU, jadi sambilan lah ini menjadi apa ya, mengisi kekosongan dengan mempromosikan gitu. Berarti kalau misalkan untuk membuat selempang kayak gitu tuh dilakuinnya di rumah produksi atau emang di rumah biasa gitu? Oh, kalau desainnya teteh sendiri. Kalau misalnya dari awal potong kainnya ada bagian tim bordirnya di teh, ada teh Sahara namanya. Jadi yang punya mesin dan lain sebagainya, kebetulan beliau dulu kerjanya di Kerudung Rabani. Jadi beliau tahu gitu ilmunya. Kayak pembordiran, potong kain, jadi tahu gitu. Soalnya di Rabaninya kerjanya juga sama kayak ngebordir roknya gitu. Ngebordir kain kerudung. Berarti buat tim bordir mah emang ada khusus ya, gitu. Betul. Oke. Nah, terus aku mau nanya juga, kira-kira menurut ibu gimana sih ngelihat prospek usaha selempang wisuda sama flower board ini ke depannya? Oh, kayaknya sih bakal jadi tren ya teh. Maksudnya kan ada istilah perjuangan luar biasa, masa selebrasi biasa aja sih. Jadi gitu kan ya. Jadi harus seimbang, meskipun misalnya kita beli sendiri kan effort gitu. Beli sendiri udah kita usaha sendiri, tapi jadi ada kebanggaan gitu. Jadi kalau menurut saya sekarang itu tanpa selempang sama flower board itu kan kayak ada yang kurang gitu. Soalnya udah jadi tren selempang terus flower board, minimal di selempang lah gitu, nggak pakai flower board juga. Sekarang udah pada bagus-bagus, anak-anak bisa edit foto, terus nyewa fotografer kadang. Jadi kayaknya sih prospek kedepannya kayaknya bagus. Cuman memang kalau kayak gini tuh musiman, nggak tiap hari gitu. Jadi harus apa ya, harus konsisten posting juga teh. Jadi orang tahu teh kalau misalnya kita libur teh ini kayaknya nggak jualan gitu. Jadi harus kuat postingnya tentang produknya kayak gitu. Prospeknya sih kayaknya sih bagus ya, soalnya apalagi sekarang makin banyak teh flower boardnya, ada yang bahkan yang gede, ada pakai contact mirror. Terus ada yang pakai papan dilapisi HPL yang warna-warni, ada bentuk papannya, ada bentuk kupu-kupu. Sekarang tuh ada bisa macam-macam berarti ya. Jadi bukan bulat sama kotak aja. Berarti bisa dibilang usaha selempang wisuda sama flower board itu usaha yang bisa menjanjikan juga gitu, tapi emang jangkanya tuh musiman gitu. Jadi ketika gitu emang ada rame aja. Iya, rame gitu. Mungkin ada 2 lagi gitu pertanyaan terakhir. Nah, menurut ibu keterampilan apa sih yang paling penting gitu dimiliki oleh seorang yang pebisnis atau seorang usahawan gitu?
kalau kata saya sih yang pertama itu ulet konsisten, sabar, sama bisa tahu, jadi mau berinovasi terus, jadi orangnya nggak kaku gitu. Jadi melek terhadap perubahan, lihat kondisi, misalkan sekarang lagi trennya apa gitu. Jadi jangan stuck di situ, misalnya bunganya posisinya kayak gini misalnya di flower board, jadi bisa gini. Terus tadi kemarin juga kan yang warna kuning, tahu kayak warna kuning, misalkan jarang ya bunga itu warna yang pesan itu flower boardnya itu warna kuning gitu. Tapi ketika dicoba, oh ternyata banyak yang suka gitu. Jadi jangan tuh. Jadi kan jangan harus peka terhadap perubahan, meskipun misalkan resikonya kayaknya nggak akan banyak yang suka deh warna kuning. Ternyata ketika dicoba bagus dan banyak yang suka gitu kan. Jarang ya kayak limited edition gitu kan, banyaknya tuh emang yang bestseller itu marun sama pink teh. Ternyata ketika yang ini diterbitkan, dimunculkan, oh banyak yang suka juga. Jadi kayaknya sih harus peka terhadap perubahan, mindsetnya harus ke depan gitu teh. Sekarang kan apalagi kan teknologi semakin canggih, terus terbuka, ide-ide kreatif tuh sering muncul gitu. Terus saya rasa nggak harus kita siapa, kayaknya siapapun bisa jadi usaha. Makanya Nabi bilang kan keberkahan itu kuncinya di dagang. Bahkan Nabi dan Siti Khadijah juga kan pengusaha, pedagang. Jadi kayaknya bisa, yang penting ulet di situ. Kalau misalnya modal besar dan usahanya kayak gimana pun, kalau kitanya nggak sabar sama ulet, kayaknya nggak akan bisa beneran teh. Jadi harus sabar. Kadang ketika cuma ada satu aja yang pesen, ya udah dijalanin aja dulu, ya. Siapa tahu itu pintu buat keberkahan lainnya. Betul kayak gitu sih. Kayaknya teliti ulet terhadap perubahan. Jadi harus fleksibel, jangan kaku gitu. Kalau ada kritik saran, misalkan teh bagusnya bunganya kayak gini deh, misalnya teh si tilenya pengen dikaitin, misalnya jangan digantungin aja, takut kena angin. Jadi kitanya menerima kritik saran dengan baik gitu, terbuka juga gitu tak terbuka aja kayak gitu tuh. Oke, mungkin terakhir ya, kira-kira ada gak pesan-pesan gitu buat dari ibu gitu sebagai pengusaha selempang wisuda sama flower board, buat siapapun orang di luar sana yang misalnya mau punya usaha yang serupa gitu? Kayaknya sih teh, yang pertama harus diniatin buat usahanya. Jadi niatnya yang kuat ya, buat usahanya, jangan setengah-setengah. Terus jangan nunggu nanti kalau nggak sekarang kayak gimana gitu. Bisa dijalani aja dulu, tapi dengan konsep yang kuat. Misalkan punya karakter kayak tadi, misalnya ciri khas lempangnya itu benangnya metalik, terus tidak si namanya misalnya terlihat tuh ya teh mewah gitu. Dari benang, dari segi bahan, terus jadi punya ciri khas. Terus intinya konsisten sih dari hasil bahan. Misalkan jangan pas ramai pakai bahan yang bagus, pas lagi ini bahannya beda gitu. Itu juga kadang suka teh kenapa bahannya beda ya warnanya gitu, misalnya kita lagi habis. Jadi harus komunikasi. Kayaknya sih itu teh modalnya teliti, tekun, ulet. Kayaknya di zaman canggih sekarang nggak ada alasan buat indis ekonomi gitu. Jadi kayak semua orang tuh bisa dagang gitu ya, online dan lain sebagainya. Meskipun semua orang sih bisa memilih apapun gitu, tidak hanya usaha, tetapi usaha kayaknya di zaman sekarang itu sesuatu yang keharusan dan menjanjikan gitu. Dan sekarang kan mainnya di online. Media paling sering yang kuat itu Instagram. Kadang ada dari Unpad juga order gitu dari saya. Kampus lain selain dari UIN juga banyak. Ini dari Yogyakarta. Iya, UIN Jogja teh. Kalau misalkan dari luar pulau atau luar kota gitu, kira-kira pengirimannya gimana Bu? Lewat JET teh, ekspedisi. Iya, waktu itu dari UIN Jogja, terus dari IAIN Senur Jati Cirebon. Dari Telkom juga teh jauh-jauh ngambil ke sini. Telkom Mojok Soang. Terus kayak di Widyatama, kayak kekuatan Instagram sih teh. Terus di Facebook juga, sama Facebook, Instagram, TikTok belum kepegang soalnya terlalu kesulitan buat bagi waktunya, masih kayak gitu sih teh. Yang intinya mah niat, ada kemauan, sama peka terhadap perubahan.
terus peka terhadap keterbukaan informasi. Oh misalkan anaknya senengnya sekarang lagi musimnya ini gitu, kiranya ikutin. Kayak ini selempang leopard kan sekarang tuh Oh, lagi iya. lagi musim. Mana pernah lihat lewat lempang ada motifnya lewat gitu. Ya kayak gitu kan, itu kan maksudnya limited edition juga Kak. Iya, inovasi baru Iya, ya. kayak gitu. Soalnya biasanya selempangnya paling polos doang, nggak ada gitu motif. ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman, bincang-bincang kita kali ini dengan Ibu siapa tadi? April. Ibu April. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran gitu sama produk selempang wisuda atau juga flower boardnya Ibu April, bisa cek di Instagram Iya, ya, Ispil Store. namanya April Store ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak gitu Sama-sama. udah ngasih informasi. Aku juga jadi terbuka tentang dunia usaha gitu. Sama-sama, kita juga semoga sukses, dimudahkan. Ya, amin.